Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saikoni. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Institut Agama Islam Arif Metro Lampung. Di sini saya membuat video untuk tugas pengelolaan pendidikan yang saya mendapatkan sebuah judul yaitu Sistem Informasi Pendidikan atau Manajemen. Nah, untuk NPM saya 18125.003. Jadi apa sistem informasi untuk pendidikan atau manajemen itu? Sistem informasi untuk pendidikan adalah suatu sistem dalam sekolah yang merupakan kombinasi yang terdiri dari manusia, fasilitas, teknologi, dan pengendalian yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dan dalam proses mendidik atau membimbing dari guru kepada peserta didik. Nah, lalu apa saja sistem informasi pendidikan itu? Nah, dalam ini ada beberapa komponen sistem informasi dalam sebuah sekolah. Yang pertama adalah manusia. Manusia dibutuhkan sebagai pengoperasi dari sistem tersebut. Yang kedua ada hardware. Hardware bukan hanya sebatas komputer, tetapi ada juga print, kertas, dan lain-lain juga termasuk hardware. Hardware berfungsi sebagai alat untuk pemrosesan sebuah data tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu software. Software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pengoperasian data. Lalu ada lagi yang keempat adalah data. Jadi data di sini yang dimaksud adalah data yang berupa kenyataan atau berkas yang berisi informasi dari siswanya atau gurunya yang akan diolah. Selanjutnya yang kelima adalah jaringan. Nah, jaringan ini sangat penting. Jaringan ini media komunikasi dari komputer dan untuk memproses data, menghubungkan data-data yang dari operator ke guru yang lain atau ke siswa-siswa. Selanjutnya, langkah menyusun sistem informasi untuk pendidikan. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah tahap masukan, yang kedua tahap pemrosesan atau pengolahan, yang ketiga tahap pengeluaran. Yang pertama tahap masukan. Tahap masukan ini berisi kita mengumpulkan sebuah data siswa baru atau guru-guru baru untuk diolah. Yang kedua tahap pemrosesan atau pengelolaan. Nah, di sini kita olah, yaitu kita masukkan ke dalam sebuah sistem yang kita gunakan agar dapat dikeluarkan sebagaimana mestinya atau dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Nah, contoh aplikasi penggunaan sistem informasi untuk pendidikan ini ada beberapa, contohnya e-education, e-learning, dan e-kari. Nah, mungkin yang sangat banyak sekali sekarang adalah e-education dan e-learning. Karena sekarang semuanya disuruh atau diwajibkan atau direkomendasikan untuk menggunakan e-learning dengan adanya COVID-19 ini. Nah, jadi untuk gambaran enaknya, karena kita sudah punya e-akademik, nah kurang lebih seperti itulah e-akademik. Cuma ada perbedaannya. Kalau e-akademik untuk penginputan data pribadi itu mahasiswa langsung yang menginput. Nah, karena mahasiswa dianggap mampu untuk menyelesaikannya. Nah, untuk tingkat SD, SMP, atau SMA, mungkin yang menginput adalah operator sekolahnya masing-masing. Nah, lalu apa saja manfaat sistem informasi untuk pendidikan untuk sekolah? Yang pertama adalah keberadaan teknologi informasi dirasakan sangat perlu dan sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi berbasis komputer juga akan meningkatkan daya saing sekolah, juga dapat meningkatkan pelayanan bagi para peserta didik di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Jadi mungkin bisa jadi siswa dapat mengakses nilai-nilai hasil ujiannya dari rumah menggunakan teknologi yang disediakan. Yang ketiga, dapat memberikan contoh langsung salah satu penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, menyederhanakan dan mempermudah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti kita menggunakan proyektor, adalah salah satu pemanfaatan teknologi untuk sekolah atau untuk pendidikan. Yang kelima, mempercepat pelayanan terhadap siswa maupun pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Lalu yang keenam, tujuan dari sistem informasi adalah agar pengelolaan data dan informasi sebuah organisasi dapat menyeluruh, terintegrasi, terpadu, dan menghasilkan informasi cepat dan akurat. Lalu yang ketujuh, para siswa yang ingin mendapatkan ilmu tak harus bertatap muka dengan pengajar. Cukup dengan mengakses internet, maka kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan meskipun tidak 100% menggantikan sistem yang konvensional. Para siswa dapat mempelajari materi tertentu secara mandiri dengan bantuan komputer yang dilengkapi dengan fasilitas multimedia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk PDF dan PowerPoint-nya akan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih pada Bu Mai yang telah memperhatikan dari tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.